Di dalam pesawat ruang angkasa, sebuah mesin membuka unit tidur untuk membangunkan Raylan dari koma yang diinduksi secara medis. AI kapal, Mary, mengajukan beberapa pertanyaan untuk memeriksa kondisi mentalnya. Tetapi ternyata Raylan menderita amnesia dan karenanya ketakutan. Dia turun dari meja dan dengan putus asa melarikan diri dari lengan robot, menyusuri kapal untuk mencari orang lain. Ketika akhirnya ia menemukan seseorang, ia merasa ngeri mendapati orang itu sudah meninggal. Raylan terus berkeliaran di sekitar kapal dan bertanya-tanya di mana ia berada. Akhirnya, ia menemukan sebuah jendela dan akhirnya mengerti bahwa ia berada di luar angkasa. Ia juga menyadari bahwa ia dapat mengenali berbagai mesin, yang berarti ia adalah seorang ilmuwan. Di ruangan berikutnya, ia menemukan layar-layar besar yang memutar cuplikan dari tempat-tempat indah di bumi. Setelah menemukan pakaian bersih, Mary memintanya untuk merekam buku harian, tetapi dia malah meminta kapten. Jadi Mary harus menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang selamat dari kru. Dia menyuruh Mary untuk membawanya kembali, tetapi Mary tidak mengenali perintah itu. Melihat layar, Raylan melihat matahari dan berpikir dia masih berada di tata surya, jadi dia ingin mengirim pesan ke bumi. Namun, Mary menjelaskan bahwa transmisi tersebut akan memakan waktu hampir 12 tahun. Raylan yang sangat bingung memeriksa peta dan menyadari bahwa dia sedang melihat matahari yang berbeda. Setelah itu, dia memeriksa bahan bakar dan menyadari bahwa persediaannya hampir habis. Menggunakan semua informasi di layar, dia melakukan perhitungan dan menyimpulkan bahwa dia berjarak 113,8 tahun dari bumi. Tiba-tiba, ia sakit kepala dan beberapa ingatan kembali menghampirinya. Ia adalah seorang ahli biologi molekuler dan selalu mengikuti berita tentang wahana antariksa ARK yang sedang menyelidiki sesuatu yang disebut garis Petroval. Gambar yang diambil oleh wahana ini mengungkapkan bahwa matahari semakin redup. Raylan bekerja sebagai guru sekolah menengah, sehingga murid-muridnya memiliki banyak pertanyaan tentang berita ini. Dia menjelaskan bahwa garis Prova adalah garis inframerah dari matahari ke Venus yang perlahan-lahan meredupkan matahari. Dalam 30 tahun ke depan, bumi akan mulai menjadi lebih dingin. Anak itu panik karena mereka mendengar bahwa ini dapat membunuh semua kehidupan di planet ini. Tetapi Raylan meyakinkan mereka bahwa para ilmuwan terbaik sudah mengerjakan solusinya. Saat ini, Raylan mencukur jenggotnya dan memeriksa persediaan untuk mencari vodka. Jadi dia mabuk dan makan camilan. Ketika dia melihat barang-barang milik kru, dia ingat pernah berteman dengan mereka. Dia menggunakan beberapa pakaian mereka untuk membuat boneka dan menari dengannya, berpura-pura bahwa dia tidak begitu kesepian. Di papan tulis, dia mulai mencatat untuk mencoba mencari tahu siapa dirinya. Dan tak lama kemudian, ingatan lain terlintas di benaknya. Suatu hari setelah kelas, ia didekati oleh Eva, ketua tim Prova. Eva membaca makalahnya yang menyatakan bahwa air tidak dibutuhkan untuk kehidupan dan datang untuk meminta bantuannya. Jadi, Raylan mengingatkan Eva bahwa ia dipecat karena apa yang ditulisnya. Namun, Eva tahu bahwa sebenarnya ia dipecat karena menghina atasannya. Dan sejak saat itu, tidak ada yang menginginkannya lagi. Raylan mencoba menjauh darinya. Tetapi Eva mengikutinya dan mengungkapkan bahwa sampel yang diambil oleh wahana antariksa dari garis tersebut bertahan hidup di permukaan matahari, sehingga teori airnya mungkin benar. Raylan setuju untuk ikut bersama mereka setelah mereka memastikan bahwa matahari sedang sekarat. Di sebuah laboratorium, Raylan melakukan beberapa pengujian pada sampel tersebut, sementara para pemimpin asing penting menyaksikan. Sampel-sampel itu bisa bergerak, tetapi itu tidak berarti mereka hidup, dan warnanya sangat gelap sehingga mustahil untuk melihat ke dalamnya. Raylan terus mencoba berbagai teknik sampai dia berhasil mencerahkan sampel-sampel itu, dan dia memastikan bahwa itu adalah sel-sel alien kecil. Tes ini membunuh sel tersebut, tetapi itu berarti dia bisa mengetahui terbuat dari apa sel itu. Setelah beberapa pengujian lagi, ia menemukan bahwa sel-sel ini sebagian besar terbuat dari air, yang membuatnya melempar barang-barang karena frustrasi karena itu berarti teorinya salah. Sel-sel tersebut memancarkan banyak cahaya inframerah saat bergerak, dan gelombangnya sesuai dengan frekuensi provolin. Mereka mengonsumsi energi matahari dan melepaskannya untuk bergerak.
jam 03.00. Setelah itu, Eva menyuruh Raylan pulang karena dia harus menghubungi ilmuwan lain. Namun, Raylan sudah terlanjur terlibat dan bersikeras ingin membantu dunia. Jadi, Eva setuju untuk membiarkan dia menyimpan 3 sel untuk pengujian lebih lanjut. Raylan bertanya-tanya mengapa sel-sel itu dikirim ke Venus dan melewatkan Merkurius. Mendapatkan beberapa ide untuk sebuah percobaan, dia pergi ke toko peralatan dan membeli banyak barang. Di dalam sebuah kotak besar, ia menempatkan kotak yang lebih kecil yang akan memancarkan cahaya inframerah yang sama dengan atmosfer Venus. Jika sel-sel tersebut bergerak ke arahnya, itu berarti mereka membutuhkan karbon dioksida. Setelah kotak itu disegel, Raylan menghubungkan lampu tersebut dan sel-sel itu langsung menghilang dari cawan Petri. Tetapi juga berarti ketiga selnya terlepas di dalam kotak. Jika mereka membukanya, mereka akan melarikan diri dengan berlari menuju sumber cahaya berikutnya. Dengan bantuan beberapa penjaga, Raylan menyegel laboratorium beserta dirinya dan kotak di dalamnya. Kemudian lampu dimatikan dan Raylan membuka kotak itu lagi. Dia dengan cepat menemukan 3 sel asli berkat cahaya yang dipancarkannya. Dan yang mengejutkannya, ada juga sel keempat. Ini berarti sel-sel tersebut membutuhkan sinar matahari dan karbon dioksida untuk bereproduksi. Itulah sebabnya mereka pergi ke Venus. Setelah menempatkan semuanya dalam cawan Petri, lampu dinyalakan dan Raylan menghubungi Eva dengan berita besar tersebut. Setelah itu, militer menjemput Raylan dengan jet dan dia sangat panik karena kecepatannya sehingga dia harus minum obat tidur. Ia kemudian terbangun di atas kapal induk dan muntah begitu turun dari pesawat jet. Eve segera memperkenalkannya kepada tim ilmuwan dan pemimpin terpenting di dunia. Meskipun ia tidak dapat menjawab setiap pertanyaan, tim tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka telah mereplikasi eksperimennya dan hasilnya sama. Mereka memutuskan untuk menamai organisme baru ini Astrophy dan ingin memproduksinya sebanyak 2 juta kilogram. Raylan tidak mengerti mengapa mereka menginginkan begitu banyak. Jadi Eve memberinya akses ke semua rahasia di balik proyek Hail Mary. Ternyata matahari kita bukanlah satu-satunya bintang yang sekarat. Hal ini telah terjadi di seluruh alam semesta. Dan sejauh ini, hanya satu bintang yang belum terinfeksi, yang berjumlah 11. Berjarak 9 tahun cahaya dari bumi. Mereka tidak tahu mengapa kebal. Jadi, rencananya adalah mengirim pesawat ruang angkasa untuk mencari tahu. Mereka membutuhkan cukup bahan bakar untuk perjalanan yang begitu panjang. Dan Astrophase bisa menjadi bahan bakar itu jika mereka bisa memproduksi 2 juta kilogram. Raylan menunjukkan bahwa begitu banyak Astrophase dapat meledakkan California. Jadi, Eva menjelaskan bahwa itulah mengapa mereka berada di kapal di tengah samudera. Semua bahan bakar ini hanya akan cukup untuk perjalanan satu arah. Jadi, hasilnya akan dikirim kembali ke bumi dalam wahana antariksa dan para astronot akan mati di luar angkasa. Mereka akan koma selama sebagian besar perjalanan, dan mereka hanya membutuhkan 3 orang, seorang pilot, seorang insinyur, dan seorang ilmuwan. Peluang keberhasilan rencana ini sangat rendah. Itulah sebabnya rencana ini dinamai berdasarkan ungkapan Hail Mary. Setelah mendapatkan kembali semua ingatannya, Raylan selesai memotong rambutnya dan berpakaian rapi. Dia juga memeriksa kru lagi dan berduka atas teman-temannya. Setelah membersihkan jenazah, dia memasukkan foto-foto mereka ke dalam saku mereka dan memberikan pidato untuk berterima kasih atas pengorbanan mereka. Sambil menangis, Raylan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi. Kemudian dia membuang mayat-mayat itu keluar angkasa. Beberapa saat kemudian, Mary memberitahu Raylan bahwa mereka semakin dekat dengan jadi mesin dimatikan. Begitu pesawat ruang angkasa memasuki orbit, kapal kehilangan semua gravitasi dan Raylan melayang-layang. Ketika dia berhasil berhenti, dia melihat keluar dan menyadari bahwa ada jalur Provo di sini juga. Namun, matahari baik-baik saja. Yang mengejutkannya, ada pesawat ruang angkasa lain yang terbang di dekatnya. Ketika pesawat ruang angkasa lain itu terlalu dekat, Raylan bergegas ke kursi pilot, dan dengan kikuk menerbangkan pesawatnya menjauh hingga ia tidak dapat melihat pesawat ruang angkasa yang lain lagi. Namun, pesawat ruang angkasa lain itu mendekat lagi. Raylan terus terbang menjauh, tetapi
Kemanapun ia pergi, pesawat ruang angkasa lain itu mengikutinya. Akhirnya, kapal itu mengirimkan sebuah objek ke arah Hail Mary. Dan Raylan takut itu mungkin bom, jadi dia mengabaikannya. Objek itu memantul dari kapalnya dan terbang menjauh. Kapal aneh itu mengirimkan objek lain dengan kecepatan lebih lambat. Jadi, Raylan memutuskan untuk berjalan di luar angkasa untuk mengejarnya. Setelah mengenakan pakaian antariksa dan dengan cepat membaca instruksi, Raylan meninggalkan kapal dengan cara yang sangat canggung. Setelah berjuang keras, dia berhasil melompat dan meraih benda itu tepat pada waktunya. Kembali ke kapal, dia terus mencoba membuka benda itu, tetapi sia-sia. Pemindaian cepat menunjukkan bahwa benda itu terbuat dari gas bernama xenon, yang sama sekali tidak masuk akal. Pada saat itu, dia teringat sistem sentrifugasi yang mereka buat untuk kapal tersebut. Jadi, Raylan mengaktifkannya, dan kapal mulai berputar. Setelah beberapa detik, kapal stabil, dan gravitasi kembali terasa. Dia menganalisis objek itu sekali lagi. Tetapi, hasil pemindaian masih menunjukkan bahwa objek itu terbuat dari xenon. Dia memutar bagian atasnya, dan kali ini dia berhasil membukanya, hanya untuk kemudian Mary memperingatkannya tentang kehadiran asing di ruangan itu. Raylan bergegas memasukkan benda itu ke dalam kotak sarung tangan dan mengeluarkan sebuah bola aneh dengan garis-garis. Dia memperhatikan ada tutup lain dan juga membukanya untuk menemukan bola yang lebih kecil dengan batang-batang. Bola itu melompat dari tangannya dan berdiri sendiri, jadi Raylan membandingkannya dengan peta ruang angkasa. Dia menyadari alien itu memberitahunya dari mana asalnya, yang bahkan lebih jauh dari bumi. Raylan mengatur ulang batang-batang pada bola untuk menandai lokasi bumi dan mengirimkannya kembali ke pesawat ruang angkasa alien. Beberapa saat kemudian, alien tersebut mengirimkan kembali objek baru yang tampaknya berbentuk seperti terowongan. Memahami ide tersebut, Raylan mendekatkan kapalnya. Pesawat ruang angkasa alien menghubungkan kedua kapal dengan membangun terowongan di tempat tersebut. Kemudian, Raylan mengenakan pakaian antariksa dan dengan hati-hati menyeberangi terowongan hingga mencapai kapal lain dan melihat melalui jendela. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di balik kaca dan Raylan sangat terkejut, sehingga ia melayang kembali ke dalam terowongan. Tetapi ia berhasil berpegangan pada dinding tepat pada waktunya. Kemudian ia kembali ke jendela dan melihat tangan alien bergerak. Ia memperlihatkan beberapa mainan buatannya, seperti Raylan kecil dan model kapal. Sambil menggerakkan mainan-mainan itu, alien tersebut meminta Raylan untuk kembali ke pesawat ruang angkasanya. Begitu Raylan kembali, alien itu memutuskan sambungan terowongan dan membuat kapalnya berputar seperti gerakan Hail Mary. Kemudian terowongan itu disambungkan kembali. Dan ketika Raylan membuka pintu, ia dihantam oleh tekanan yang sangat besar. Namun kini terowongan itu juga memiliki gravitasi. Kali ini, ia memasang lampu saat menyeberangi terowongan. Dan ketika sampai di jendela, ia menunjukkan kepada alien itu model kapal alien yang dibuatnya menggunakan mie. Alien itu mendekat kali ini, dan Raylan menyadari bahwa alien itu tampak seperti batu yang berjalan. Ketika ia menyapa, alien itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara menakutkan yang membuat Raylan berteriak sambil mengacungkan alat untuk membela diri. Alien itu mundur ketakutan, jadi Raylan meminta maaf atas reaksinya. Ketika dia menggerakkan lengan atau tubuhnya, alien itu menirunya. Tak lama kemudian, mereka berdua melakukan banyak pose konyol. Kemudian alien itu mulai menusuk jendela, jadi Raylan membalasnya. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami bahwa alien itu menunjuk ke belakangnya karena telah meninggalkan pesan lain untuknya. Raylan membukanya dan menemukan kalung aneh di dalamnya. Dengan menggunakan isyarat, alien itu terus memintanya untuk melepas helmnya. Tetapi Raylan menolak. Lampu mulai padam, jadi Raylan harus kembali. Namun, dia berhenti berjalan ketika menyadari bahwa kalung itu terdiri dari 2 cincin dengan angka 8, yang melambangkan oksigen. Tampaknya alien itu memberitahunya bahwa ada oksigen di dalam terowongan. Awalnya, Raylan berpikir itu masih terlalu berisiko. Tetapi, setelah ragu-ragu, dia akhirnya melepas helmnya. Dan dia senang memastikan bahwa dia bisa bernapas dengan baik. Kemudian di kapal,
Rylan mempelajari hal pertama yang dia temukan dalam pesan itu dan menyadari itu adalah baris petrofal. Ini berarti alien itu ada di sini untuk mempelajarinya karena planetnya juga mengalami masalah dengan matahari yang sekarat. Rylan kembali ke terowongan dan mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama. Tetapi pertama-tama mereka harus menemukan cara untuk berkomunikasi. Karena menganggap matematika bersifat universal, dia menunjukkan pita pengukur kepada alien itu. Alien itu membuka laci di dinding kapal dan Rylan memberikan pita pengukur itu kepadanya. Tetapi alien itu hanya mempermainkannya. Selanjutnya, ia menunjukkan sebuah jam kepada makhluk itu, tetapi tidak mendapat reaksi apapun. Rylan menyadari bahwa di dalam kapal alien itu gelap dan makhluk itu tampaknya tidak memiliki wajah. Ia berteori bahwa makhluk itu buta dan menggunakan ekolokasi. Setelah menamai alien itu Rocky, ia kembali ke kapalnya untuk memodifikasi jam tersebut, sehingga angka-angka muncul. Ketika Rylan menunjukkannya kepada Rocky, akhirnya Rocky bisa melihat angka-angka dan melakukan tarian kecil sebagai bentuk perayaan. Rylan mencoba mengajarinya cara mengacungkan jempol, tetapi bentuk lengannya hanya memungkinkannya mengacungkan jempol ke bawah. Tiba-tiba, Rocky menghilang dan kembali dengan benda misterius lainnya. Bagian-bagiannya memiliki simbol dan dapat berputar, sehingga Rylan menyimpulkan itu adalah jam. Beberapa saat kemudian, Rylan kembali ke terowongan dengan laptop dan mikrofonnya. Dia menunjuk setiap angka dan merekam Rocky menyebutkan angka-angka tersebut. Seiring berjalannya waktu, Rylan terus menunjukkan berbagai objek kepada Rocky dan merekam jawabannya untuk membuat penerjemah bahasa alien yang aneh ini. Dia juga mulai merekam semua pengujiannya, berharap dapat mengirimkan semuanya kembali ke bumi. Alien ini menggunakan material yang tidak dikenal untuk membangun bendanya. Jadi, Rylan memutuskan untuk menamainya Xenonite. Suatu hari, Rylan menunjukkan Astroface kepada Rocky. Rocky langsung mengenalinya dan mengatakan itu sangat buruk, menegaskan bahwa mereka berada di sini karena alasan yang sama. Kemudian Rocky mengatakan ia senang tidak sendirian lagi. Pesawat itu memiliki awak dan mereka juga tewas seperti yang terjadi pada Rylan. Mereka sepakat untuk menyelamatkan bintang-bintang bersama dan Rylan menunjukkan kepada Rocky cara melakukan tos kepalan tangan. Menggunakan model dan penerjemah, Rylan mendiskusikan data yang telah ia kumpulkan dengan Rocky. Dia juga memainkan beberapa suara dalam perangkat lunaknya sampai menemukan suara yang disukai Rocky. Ketika Rylan meninggalkan terowongan untuk tidur, Rocky salah paham dan mengira itu adalah kematian. Jadi Rylan menjelaskan kata itu. Rocky sekarang mengerti dan menerjemahkan tidur ke dalam bahasanya, menjelaskan bahwa dalam masyarakatnya mereka tidur bersama untuk perlindungan. Ia juga ingin tidur dengan Rylan, tetapi Rylan menganggapnya terlalu aneh. Ia berubah pikiran ketika Rocky mengatakan bahwa ia telah mengamati kelompoknya dan mereka tidak pernah bangun. Rylan membawa beberapa barang untuk membuat tempat tidur, dan keduanya tertidur di dekat jendela. Kilas balik lain menunjukkan Eva memperkenalkan Rylan kepada 3 astronot yang dipilih untuk misi tersebut. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka menginginkan sesuatu di kapal yang memungkinkan mereka untuk mati sendiri setelah misi selesai. Jika tidak, mereka harus mati kelaparan, dan itu akan memakan waktu terlalu lama. Rylan menunjukkan kepada mereka cara kerja mesin yang mereka buat, dan Astroface berhasil melelehkan 1 ton logam dalam hitungan detik. Saat ini, Rylan sedang bergulat dengan ingatannya yang membingungkan ketika tiba-tiba dia mendengar suara. Dia membuka pintu dan menemukan Rocky telah datang ke kapalnya, menggunakan gelembung bertekanan kecil sebagai pakaian antariksa pribadinya. Ia berkeliaran di sekitar kapal untuk mengagumi teknologi manusia dan memarahi Rylan karena berantakan. Rylan mencoba memberitahu Rocky bahwa mereka harus bekerja secara terpisah di kapal masing-masing. Tetapi Rocky tidak mendengarkan dan menginginkan ruangannya sendiri di sini agar mereka dapat bekerja bersama. Rylan mengeluh bahwa Rocky selalu memerintah setiap kali mereka bekerja bersama. Dan menyaksikan Rocky makan adalah pengalaman yang sangat menjijikkan karena Rocky dapat melihat menembus dinding dan memiliki pendengaran yang luar biasa.
Raylan tidak memiliki privasi atau ruang pribadi. Dengan membahas teknologi di balik kapal-kapal tersebut, Raylan menyadari bahwa alien ini tidak mengetahui tentang radiasi. Dia menjelaskan bahwa radiasi membunuh awaknya dan Rocky selamat karena bengkelnya dekat dengan Astroface yang melindunginya. Duo ini memutuskan mereka membutuhkan sampel Astroface. Jadi Raylan melepaskan sambungan kapal dan mengirimkan kapalnya ke planet terdekat. Perjalanan itu berlangsung selama 11 hari. Jadi Raylan menghabiskan waktunya menunjukkan kepada Rocky rekaman bumi. Rocky mengatakan bahwa ia merindukan pasangannya yang telah bersamanya selama 186 tahun. Kilasan balik lainnya menunjukkan Raylan bersama tim di bar kapal. Tetapi dia merasa tidak nyaman, jadi dia pergi. Ketika dia bertemu Eva, dia mengatakan kepadanya bahwa aneh melihat semua orang begitu bahagia, mengingat mereka sedang terbang menuju kematian mereka. Eva menjelaskan kepadanya bahwa kekompakan itu memungkinkan para astronot untuk mengatasi sisi keras dari pekerjaan mereka. Keduanya memutuskan untuk kembali ke bar, dan Eva bahkan berani untuk berkaraoke. Saat ini, kapal tersebut berhasil mencapai planet, dan Raylan kagum dengan warnanya. Dia melakukan perjalanan luar angkasa dan menggunakan sebuah mesin untuk mengaktifkan cahaya yang menarik ribuan astrofisika yang menciptakan cahaya indah. Rocky dan Raylan mendiskusikan ide nama dan memutuskan untuk menamai planet itu Adrien. Sampel-sampel tersebut dibawa kembali ke kapal untuk melakukan beberapa pengujian. Mereka terkejut menemukan bahwa jumlah Astroface yang datang ke planet itu sama dengan jumlah Astroface yang meninggalkannya, yang tidak masuk akal karena mereka pergi ke sana untuk bereproduksi. Tes lain mengungkapkan bahwa ada bakteri yang bercampur dengan Astroface, yang berarti ada kehidupan di Adrien. Rocky menyadari bahwa makhluk di Adrien membunuh Astroface seperti predator. Dengan mengendalikan Astrofase, mustahil baginya untuk menjadi cukup kuat hingga mampu menghancurkan matahari. Jika mereka menangkap predator-predator itu dan membawanya ke planet mereka, mereka dapat menyelamatkan rumah mereka. Predator bakteri ini kemungkinan berada di awan tempat Astroface bereproduksi, tetapi kapal itu tidak dirancang untuk memasuki atmosfer. Rocky mengatakan kapal itu dapat membuat rantai yang cukup panjang untuk mengumpulkan bakteri di awan, dan Raylan membandingkannya dengan memancing, karena ia tidak memiliki pengalaman sebagai pilot dan telah berimprovisasi untuk menerbangkan pesawat. Ia berlatih sebentar untuk menghindari pesawat terlalu dekat dengan atmosfer. Sementara Raylan berlatih, Rocky merekam video untuk bumi, tetapi bumi mengira itu siaran langsung. Raylan menjelaskan bahwa sebuah wahana antariksa akan dikirim dengan semua temuan mereka nanti. Jadi Rocky bertanya-tanya mengapa ia tidak dapat menjelaskan semuanya ketika ia kembali. Ketika Raylan mengatakan dia akan mati di sini, Rocky menolak untuk menerimanya dan menawarkan untuk memberinya sebagian bahan bakarnya sendiri. Ini akan membuat perjalanannya lebih lambat, tetapi dengan cara ini mereka berdua bisa hidup. Raylan menangis dan memeluk gelembung Rocky sebagai tanda terima kasih. Kilas balik lain menunjukkan Raylan dan Eva mengobrol 3 hari sebelum keberangkatan astronot itu. Tiba-tiba, laboratorium itu meledak dan seluruh bangunan terbakar. Saat ini, Raylan dengan hati-hati menerbangkan pesawat sedekat mungkin ke atmosfer dan menurunkan rantai dengan sebuah wahana yang mulai mengumpulkan sampel. Setelah wahana selesai, Raylan melakukan perjalanan luar angkasa untuk membawanya kembali. Prosesnya lambat, jadi kapal mengalami beberapa kerusakan akibat suhu atmosfer saat menunggu. Tiba-tiba sepotong logam patah dan mengenai Raylan, membuatnya pingsan. Untungnya, dia cepat sadar dan mendapati bahwa alat pengukur itu tergantung pada rantainya di bawah kapal. Suhu terus meningkat dan Rocky mengatakan mereka benar-benar harus pergi. Meminta Raylan untuk kembali ke dalam dan mengambil sampel baru nanti. Raylan menolak menyerah dan melompat untuk meraih alat pendeteksi. Tetapi dia terkena bagian yang terlepas lainnya dan terjerat tali pengikat. Dia memutuskan untuk memotongnya dengan pisau dan berpegangan pada kapal dengan tangan, bergerak cepat untuk akhirnya kembali masuk ke dalam. Setelah itu, kapal terbang menjauh dari planet, tetapi lambungnya masih hancur dan bisa meledak. Raylan memacu kapal hingga batas kemampuannya
untuk membuatnya melaju secepat mungkin. Dan begitu mereka cukup jauh dari Adrien, mereka akhirnya mematikan semua mesin. Sayangnya, kapal terus bergerak dan terjebak dalam putaran yang tak terkendali. Raylan menyadari bahwa ada lubang di tangki, dan mereka kehilangan bahan bakar dari 2 kontainer, jadi mereka harus membuangnya. Butuh sedikit usaha karena guncangan yang hebat, tetapi Raylan berhasil menekan tombol-tombol itu. Begitu kedua kontainer itu hilang, kapal kembali terbang normal, meskipun gerakan tiba-tiba itu membuat mereka pingsan. Raylan bangun dan mencoba menekan tombol gravitasi sentrifugal, tetapi kembali pingsan. Rocky juga bangun dan terus mencoba berbicara dengannya. Namun, penerjemahnya tidak berfungsi. Merasa putus asa, Rocky keluar dari gelembungnya dan menekan tombol sendiri. Kapal mulai bergerak lebih lambat, dan gravitasi di dalamnya pun menjadi stabil. Berada di luar gelembungnya menyakiti Rocky, tetapi ini tidak menghentikannya untuk membawa Raylan ke ruang medis. Saat robot-robot kapal merawat temannya, Rocky pingsan. Kilasan balik lainnya mengungkapkan bahwa laboratorium meledak karena kesalahan saat menangani astrofisika. Astronot ilmuwan dan cadangannya tewas, dan mereka tidak punya cukup waktu untuk melatih yang baru. Jadi Eva meminta Raylan untuk pergi. Dia tidak mau, dan terjadilah pertengkaran yang semakin memburuk ketika Eva menunjukkan bahwa Raylan tidak memiliki keluarga, teman, atau bahkan hewan peliharaan. Dia memberinya waktu 3 jam untuk mempertimbangkan kembali. Saat ini, Raylan terbangun dan mengikuti beberapa noda di lantai yang tampak seperti darah Rocky. Dia lega mengetahui bahwa Rocky telah kembali ke gelembungnya dan telah tidur untuk memulihkan diri. Dia duduk di sebelahnya agar mereka bisa tidur bersama seperti dulu. Kemudian, Raylan menemukan pesan yang ditinggalkan Rocky di komputer yang memintanya untuk menyelamatkan rumah mereka. Dia mulai mengerjakan tes dan memastikan bahwa dia telah memperoleh bakteri yang memakan astrofase. Dia menamainya Tamoa dan mulai membudidayakannya di dalam wadah Xenonite, memutasinya sedemikian rupa sehingga dapat bertahan hidup di atmosfer Venus. Seiring berjalannya hari, Raylan khawatir karena Rocky tidak bangun. Dia terus berbicara dengannya dan bahkan menggantung gambar-gambar penyemangat di gelembungnya. Beberapa saat kemudian, Raylan sedang tidur siang ketika tiba-tiba terbangun oleh suara. Dia senang mendapati Rocky sehat dan langsung memeluknya. Kemudian mereka melihat peternakan Tamiba yang telah menghasilkan sejumlah besar bakteri. Ini berarti mereka akhirnya bisa pulang dan mereka merayakannya dengan menonton cuplikan kembang api. Rocky memasang Cynite di sekeliling anggota tubuhnya, pakaian khusus untuk acara tersebut. Raylan membuat topi kertas dan memberi Rocky laptop yang berisi pengetahuan manusia. Dia juga memberinya bola pereda stres sebagai souvenir. Rocky merasa sedih karena tidak punya apapun untuk diberikan kepadanya. Jadi Raylan meminta untuk melihat kapalnya sebagai hadiah. Ketika kedua pesawat ruang angkasa akhirnya terhubung kembali, Raylan mengenakan setelan yang terbuat dari Xenonite dan Rocky memberinya tur di tempat itu. Saat dia mengagumi teknologi yang menakjubkan, ingatan lain kembali ke benaknya. Setelah 3 jam, Raylan memberitahu Eva bahwa dia tidak akan ikut dalam misi tersebut. Eva menjelaskan betapa pentingnya kebaikan bersama sebelum memanggil anak buahnya. Raylan segera melarikan diri, tetapi para penjaga dengan cepat mengejarnya dan menangkapnya untuk menyuntiknya dengan obat penenang. Ternyata dia telah dipaksa naik ke kapal. Di masa sekarang, Rocky membantu Raylan memperbaiki kerusakan pada kapalnya. Jadi akhirnya tiba saatnya untuk pulang. Mereka berbagi perpisahan yang sangat emosional di terowongan dan melakukan beberapa gerakan konyol sebelum mereka berpisah. Kapal-kapal itu terbang ke arah yang berbeda, dan Raylan harus terbiasa sendirian lagi. Beberapa saat kemudian, Mary memperingatkan Raylan bahwa dia mendeteksi kontaminasi di kapal, jadi dia mematikan mesin untuk menyelidiki. Ketika dia memeriksa tabak, dia menemukan bahwa Zenith yang menampungnya telah rusak. Dia segera mengganti wadah dan memasukkan semua bakteri ke dalam kotak tertutup rapat. Tapi sekarang dia khawatir tentang Rocky, karena kapalnya seluruhnya terbuat dari Xenite. Jika Tamoa lolos, ia akan menghabiskan bahan bakar, dan Rocky akan terjebak di luar angkasa.
Raylan yang putus asa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Rocky dan pulang. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa melakukan keduanya. Karena menolak membiarkan sahabatnya mati, Raylan mengumpulkan semua penelitiannya dan peternakan bakteri, lalu mengirimkannya ke bumi dalam wahana antariksa, seperti yang direncanakan semula. Setelah itu, ia memerintahkan kapal untuk mengubah rute. Beberapa hari kemudian, Raylan menemukan kapal Rocky dan melakukan perjalanan luar angkasa untuk mendekatinya. Kemudian, ia dengan putus asa mengetuk jendela hingga Rocky datang dan membukakannya. Bertahun-tahun kemudian, wahana antariksa mendarat di bumi dan Eva dapat melihat Rocky dalam rekaman tersebut. Planet ini sudah mulai membeku, tetapi sekarang mereka dapat berupaya menyelamatkannya. Sementara itu, planet Rocky telah diselamatkan, dan Raylan memiliki rumah sendiri di sana. Dia telah mempelajari bahasa alien dan dapat berbicara dengan Rocky tanpa memerlukan penerjemah. Suatu hari, Rocky memberitahunya bahwa para ilmuwan telah selesai membangun pesawat ruang angkasa, sehingga ia akhirnya bisa kembali ke bumi. Namun, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan terus bekerja sebagai guru untuk anak-anak alien kecil. Cerita sampai di sini. Jika Anda enjoy dengan video ini, bantu like dan subscribe. Terima kasih semuanya, semoga sehat-sehat selalu.